Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susyai Pritami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prototyping pada mata kuliah Interaksi Komputer dengan Manusia. Terdapat 4 pokok bahasan pada makalah ini, yaitu pada bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai landasan teori, bab 3 mengenai penutup, dan bab 4 mengenai daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang ini menceritakan mengenai sejarah prototipe dapat ditelusuri berawal dari akhir tahun 1960-an. Ketika seorang profesor teknik yaitu Herbert Volcker melakukan hal menarik, yang mana alat mesin otomatis dapat diprogram dengan menggunakan output dari sebuah desain komputer. Kemudian, pada tahun 1970, Volcker ini mengembangkan alat dasar matematika dengan menggambarkan 3 aspek dimensi dan menghasilkan teori dasar program komputer modern yang kemudian digunakan untuk merancang hampir segala hal mekanis. Contohnya, pada versi terkecil yaitu mobil mainan dan versi tertinggi yaitu gedung pencakar langit. Dan rumusan pada makalah ini, yang pertama, bagaimana definisi prototyping? Yang kedua, apa saja teknik prototyping? Yang ketiga, bagaimana masalah yang terjadi pada prototyping? Yang keempat, apa saja keunggulan dan kelemahan prototyping? Bab 2, landasan teori. Teori yang pertama mengenai definisi prototyping. Awal kata prototype berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama dan typo yang berarti kesan, sehingga dapat disebut sebagai sebuah contoh awal, model atau pelepasan sebuah produk yang dibuat untuk menguji konsep atau proses atau tindakan sebagai sesuatu yang harus direplikasi. Sedangkan prototyping atau pembuatan prototipe ini merupakan suatu proses yang bisa dilaksanakan secara berulang dengan tujuan untuk menghindari proses persetujuan formal secara periodik yang diperlukan dalam pendekatan pengembangan sistem. Teori yang kedua mengenai pendekatan prototyping. Pendekatan utama dalam prototyping ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu throwaway. Prototipe dibuat dan dites. Pengalaman yang diperoleh dari pembuatan prototipe ini digunakan untuk membuat produk akhir atau final. Kemudian, prototipe tersebut dibuang dan tak dipakai. Yang kedua yaitu incremental. Produk finalnya dibuat sebagai komponen-komponen yang terpisah, yang mana desain produk finalnya secara keseluruhan hanya ada satu, tetapi dibagi dalam beberapa komponen lebih kecil yang terpisah. Yang ketiga, evolutionary. Prototipenya tidak dibuang, tetapi digunakan untuk iterasi desain berikutnya. Dalam hal ini, sistem atau produk yang sebenarnya dipandang sebagai evaluasi dari versi awal sangat terbatas menuju produk final atau produk terakhir. Teori yang ketiga membahas tentang teknik-teknik prototyping. Terdapat 3 teknik. Yang pertama, storyboard. Storyboard ini bentuk prototipe yang paling sederhana, yang berupa gambaran secara grafis dari tampilan sistem yang akan dibangun tanpa fungsi dari sistem tersebut. Yang kedua, simulasi fungsi terbatas. Fungsi sistem ini disertakan pada prototipe, tetapi tidak sekedar gambar tampilannya saja. Yang ketiga, high level programming support. Contohnya, dapat memudahkan desainer membuat fitur tertentu dari sebuah sistem interaktif. Teori yang keempat membahas masalah prototyping. Terdapat 4 masalah, diantaranya waktu.
Dalam membangun prototipe membutuhkan waktu sehingga seringkali prototipe dipakai jika waktunya cepat. Yang kedua, rencana. Sebagai manajer proyek, tidak memiliki pengalaman untuk menyatukan proses prototypingnya dengan keseluruhan rencana perencanaannya. Yang ketiga, fitur non-fungsional. Sistem yang paling penting merupakan fitur non-fungsional seperti safety dan reliability, tetapi tidak disertakan dalam prototyping tersebut. Yang keempat, kontrak. Proses desain kadang dibatasi oleh kontrak antara desainer dengan customer yang mempengaruhi aspek teknik dan manajerialnya. Teori selanjutnya mengenai kelebihan prototyping. Salah satunya, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam mengembangkan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam mengembangkan sistem. Dan yang kelima, penerapan lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Teori selanjutnya yaitu kekurangan prototyping. Yang pertama, pelanggan kadang tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak tersebut secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari makalah ini terdapat beberapa poin, yaitu sebagai salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan teknik-teknik prototyping meliputi storyboard, simulasi fungsi terbatas, dan high-level programming support. Serta diketahui terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti waktu, rencana, fitur, non-fungsional, dan kontrak. Sehingga prototyping ini merupakan pembuatan prototipe atau proses yang bisa dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menghindarkan proses persetujuan formal secara periodik yang diperlukan dalam pendekatan pengembangan sistem secara tradisional. Bab 4 Daftar Pustaka. Berikut ini beberapa referensi yang digunakan dalam pembuatan makalah ini. Sekian presentasi makalah yang berjudul prototyping ini, dan terima kasih atas perhatian dalam melihat video presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.